Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama, taruh nama aja, Bimasena Aprilio Caksana, NIT 232031 dari Prodi DP2A. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang bentuk laporan, yaitu laporan hasil analisis sensor dari tugas akhir inovasi deteksi penggeseran tanah dengan menggunakan sensor LVDT pada lintas kereta api karya Kak Ahmad dari Wibisono yang mengulas sensor LVDT dan sensor Aberdeen Soil Moisture. Lalu sebelum masuk pada pembahasan utama, saya sajikan overview dari keseluruhan PPT kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu referensi. Next, sebelum memasuki pembahasan dari bab-bab selanjutnya, marilah mencari tahu dulu bagaimana pengertian dari sensor. Menurut KNTEX ID, sensor adalah perangkat elektronik yang mendeteksi perubahan dalam lingkungan fisik atau kimia dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau diolah lebih lanjut. Sensor digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari elektronik, konsumen, hingga industri berat. Nah, marilah kita masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Laporan yang saya ulas ini memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi risiko tanah longsor di jalur kereta api dengan alat mendeteksi pergeseran tanah berbasis sensor LVDT yang ditenagai panel surya dan terhubung melalui Wi-Fi. Sistem ini mendukung pengembangan safety management system untuk meningkatkan keselamatan kerja kereta api sesuai RIPNAS 2030. Lalu saya mengulas sensor yang ada dalam laporan ini yang nantinya bertujuan untuk membandingkannya dengan spesifikasi teknis serta memberikan pengenalan terkait tugas akhir dan materi sensor. Yang mana sensor yang saya ulas yaitu LVDT dan Ramutin Soil Moisture. Lalu masuk pada bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kita akan bahas yaitu sensor LVDT terlebih dahulu yang dapat dijelaskan yaitu sensor LVDT adalah sensor magnetik yang digunakan untuk mengukur perbedaan linear dengan tingkat akurasi tinggi. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip transformator diferensial, di mana posisi core inti dari sensor tersebut memengaruhi tegangan output yang dihasilkan. Tegangan ini bersifat linear atau perpindahan core, sehingga dapat dikalibrasi ke satuan panjang seperti milimeter atau sentimeter. Keunggulan dari sensor ini yaitu presisi tinggi. Presisi tinggi itu seperti me- menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Berarti tidak melenceng ke segala arah. Daya tahan dari sensor ini juga bagus. Respon dari sensor ini cepat yang berakibat pada hasil yang diberikan itu bagus dan kemampuan bekerja dalam lingkungan yang ekstrim. Contoh dingin, kemarau yang berkepanjangan seperti itu. Selanjutnya pada sensor Raputin Soil Moisture, sensor ini digunakan untuk mengukur kadar kelembapan tanah, yang umumnya diaplikasikan pada sistem pemantauan lingkungan atau pertanian berbasis IoT atau Internet of Things. Sensor ini bekerja dengan mengukur resistansi tanah, menggunakan probe yang bentuknya seperti huruf U dan mungkin juga seperti garpu kalau dilihat, di mana resistansi berbanding terbalik dengan kadar air di dalam tanah. Tegangan keluaran sensor dapat dikonversi ke dalam nilai persentase dan setelah itu masuk dalam keunggulan sensor. Sensor ini memiliki kemudahan integrasi dengan microcontroller seperti Arduino atau ESP32 untuk mengukur kelembaban tanah secara real time. Masih dalam bab tinjauan pustaka pada sensor LVDT, di sini dijelaskan spesifikasi dari sensor LVDT yaitu sensitivitas untuk rentang pengukuran nominal 270 milivolt per volt, output jembatan per 1 volt tegangan supply.
Selanjutnya tegangan suplai 5 V RMS satuan arus atau AC. Yang selanjutnya yaitu kesalahan linearitas 2% dari total rentang berkaitan dengan batas plus minus rentang transducer. Frekuensi pembawa 3 hingga 5 kHz. Suhu lingkungan yang diizinkan minus 20 derajat Celcius hingga plus 120 derajat Celcius. Dalam kurung minus derajat Fahrenheit hingga 240 derajat Fahrenheit jika dibuat dalam satuan Fahrenheit. Sensitivitas terhadap suhu 0,1% per Kelvin. Indikasi nominal untuk posisi tengah plunger 20 plus minus 20 mH. Induktansi pada perpindahan maksimum 7 plus minus 26 mH. Induktansi pada 50% perpindahan 13 plus minus 26 mH. Ketika plunger ditarik keluar yaitu 5 plus minus 5 mH. Kapasitansi 250 picofarad dari setiap lilitan yang ada dalam sensor LVDT. Aksesoris standar konektor Canon MS3106E 10SL 3S plunger solenoid dengan batang ulir M3. Untuk sensor LVDT ini datasheetnya diambil dari Linear Variable Displacement Transducer LVDT Specification. Selanjutnya untuk sensor Robotin Soil Moisture di dalam sensor ini dijelaskan satu daya 3,3 volt atau 5 volt tergantung jenis dari sensor Robotin Soil Moisture. Sinyal tegangan keluaran 0 sampai 4,2 volt, arusnya 35 miliampere. Definisi pin output analog berkabel biru, JND atau grounding, kabel hitam, daya berkabel merah. Ukuran 60 kali 20 kali 5 mm. Saran nilai untuk tanah kering 0 sampai 300, tanah lembab 300 sampai 700, dan di dalam air 700 sampai 950. Jadi tiap-tiap kondisi itu menyesuaikan lingkungannya. Jadi dalam hal ini berarti sensor ini dapat menyelesaikan kondisi lingkungan dan hasilnya ya sesuai lingkungan tersebut pada saat itu. Sumber dari datasheet sensor robotik soil moisture FC 28 soil moisture sensor module datasheet bab. Dan inilah dan inilah gambar sensor dari yang saya ulas yaitu yang pertama sensor LVDT linear variable differential transformers dapat dilihat penampang melintang dari sensor ini, core dalam sensor ini, lalu ada hardened probe tip seperti bentuknya seperti pulpen, konektor M12 untuk menyambungkan dengan perangkat yang lain dan lain sebagainya. Bapak bisa melihat sendiri spesifikasinya untuk sel VDD lebih lanjut. Yaitu, mohon maaf, selanjutnya yaitu sensor robotin soil moisture. Bentuknya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti probe atau garpu yang disambungkan dengan kabel jumper dan disambungkan ke perangkat lain. Mungkin untuk sensor robotik soil moisture tidak ada penambang melintangnya, hanya gambar sekilas saja. Selanjutnya masuk pada beberapa pembahasan. Yang pertama untuk hasil pengujian pada sensor LVDT. Untuk pengujian pada hasil LVDT, saya ambil contoh pada nomor 2, pengukuran menggunakan multimeter jarak 1 cm dengan voltase 3,06. Lalu pengukuran menggunakan mikrokontroler 0,95 cm, voltasenya 3,06 sama deviasi jarak tentang jaraknya 0,05 cm. Hasil persentase kesalahan errornya 0,13%. Diperoleh hasil akurasinya dalam persentase 97,50%. Selanjutnya saya ambil dari nomor 17, pengukuran menggunakan multimeter jaraknya 4 cm, voltasenya 2,88. Untuk mikrokontroler jaraknya 4,11, hasil
voltasenya yaitu 2,88 sama deviasi jarak 0,11, hasil kesalahan errornya 0,28% dan tingkat akurasinya sebesar 94,5%. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata deviasi jarak sebesar 0,0435 cm untuk sensor VDD dengan persentase kesalahan 2,175%, untuk tingkat akurasi sensor sebesar 97,825%. Jadi hasil pengujian ini didasarkan pada jaraknya. Semakin menambah jaraknya, semakin akurasinya, mohon maaf untuk mengulang penjelasan lagi, tergantung jaraknya tiap masing-masing pengujian. Ada yang sama jarak, ada yang berbeda jaraknya tapi hasil akurasinya sama, ada yang berbeda jaraknya atau sama jaraknya, namun hasil akurasinya sama, tergantung kondisinya, yaitu eh, tergantung kita mengambil jarak berapa dan dalam kondisi apa. Juga menggunakan perangkat apa untuk menguji sensor VDD tersebut. Selanjutnya masuk pada hasil pengujian pada sensor robotin soil moisture diperoleh pada percobaan pertama jumlah air ditambahkan 100 mili. Nilai sensor robotin soil moisture 41, nilai soil tester 40, selisih error 1, error persentasenya 2,5%. Langsung saya ambil di percobaan ke-10 dengan perbedaan jumlah air yang ditambahkan yaitu sebesar 200 mili. Nilai sensor robotin soil moisture 62, nilai soil tester 60, DC errornya 1, dan error presentasinya 1,67. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kondisi kelembapan tanah lebih dari 30% sehingga kondisi tersebut dianggap berbahaya, dan dapat disimpulkan rata-rata tingkat error sebagai berikut. E sama dengan 43,33/10, E sama dengan 4,33%. Hasil dari perhitungan secara matematis. Jadi rata-rata nilai sensor, nilai error pada sensor robotin soil moisture adalah 4,33%. Di sini ada kata bahaya karena kelembapan tanah lebih dari 30%. Jadi tidak disarankan untuk em, entah membangun atau dan lain sebagainya, bangun rumah atau menanam tumbuhan yang lebih dari 30% tidak diperkenankan untuk meneruskan proyek pada tanah tersebut karena mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya sensor ini deteksi terlebih dahulu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Selanjutnya masuk pada tetap tetap pada bab hasil dan pembahasan. Yang sekarang adalah analisis perbandingan untuk sensor VDD. Pengujian berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sensor VDD dapat membaca perpindahan dengan akurasi yang cukup tinggi. Tentang pengukuran sensitivitas, datasheet menyatakan bahwa sensitivitas sensor adalah 270 mV per volt tegangan supply 1 volt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tegangan keluaran bervariasi antara 2,85 volt dan 3,27 volt, sesuai dengan rentang pengoperasian sensor LVDT menurut datasheet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kesalahan rata-rata adalah 2,175%, sedikit di atas spesifikasi tetapi dalam kisaran yang dapat diterima. Simpangan jarak sebesar 0,435 cm menunjukkan keakuratan yang sangat tinggi untuk mendeteksi perubahan posisi. Untuk akurasi sensor, rata-rata akurasi sensor yang diuji adalah 97,83%,
konsisten dengan aplikasi umum dan mendekati kinerja optimal sensor. Untuk suhu pengoperasian, menunjukkan bahwa sensor dapat beroperasi pada suhu sekitar minus 20 derajat Celcius hingga plus 120 derajat Celcius. Data suhu sama pengujian tidak disediakan, tapi jika berada dalam kisaran ini, sensor beroperasi dalam tentang yang sesuai dan tidak melebar, yang berarti sesuai dengan spesifikasinya. Jika mengujian sensor validity sangat sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam lembar data. Jika kesalahannya pun juga sangat rendah, yaitu 2,175% dan akurasi tinggi 97,83%. Next, masih tetap dalam bab hasil dan bahasan. Yang sekarang kita membahas sensor robotik soil moisture. Berdasarkan tabel hasil pengujian, nilai kelembapan tanah diukur dalam skala yang tampaknya sesuai dengan parameter tersebut. Namun tidak ada rincian yang diberikan untuk konversi ke dalam kelembapan tanah yang berbentuk persentase. Berdasarkan pengujian, nilai 41,43 menunjukkan tanah lembab kisaran 300 sampai 700 sesuai datasheet. Akurasi sensor, akurasi dan error dari hasil pengujian menggunakan alat pembanding soil tester. Rata-rata kesalahan perhitungan sebesar 4,33%, merupakan nilai sangat rendah untuk aplikasi non kritis. Namun untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi, kesalahan ini memerlukan oleh koreksi kalibrasi. Namun jika tidak sesuai spesifikasi, hal ini dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kesesuaian praktis, berdasarkan pengujian, sensor beroperasi sesuai spesifikasi datasheet dan mendeteksi perubahan kelembapan tanah. Namun kesalahan kecil atau perbedaan nilai dengan alat pembanding bisa saja terjadi karena perbedaan metode pengukuran dan sensitivitas sensor atau perubahan kecil kelembapan. Cara umum hasil pengujian sensor kelembapan tanah robotik soil moisture konsisten dan dengan spesifikasi lembar data. Masih dalam bab hasil dan bahasan, karena dalam bab ini dijelaskan tiga sub pokok bahasan. Yang tadi pengujian, lalu perbandingan dari pengujian tersebut. Yang terakhir ini adalah alternatif lain untuk sensor LVDT. Yang pertama adalah potensiometer yang dijelaskan yaitu sensor posisi yang digunakan untuk mengukur pergerakan muter atau linier dengan menggunakan wiper. Selanjutnya adalah sensor arus ID yang ber yang dapat dijelaskan yaitu pembentukan arus ID untuk mendeteksi suatu objek. Sensor ini sering digunakan untuk mengukur perpindahan pada poros mesin putar. Selanjutnya, sensor posisi induktif. Sensor ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi dan mengukur objek yang berbeda. Sensor ini sering digunakan pada lingkungan yang keras karena memberikan stabilitas yang baik. Dan yang terakhir yaitu sensor posisi ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah salah satu jenis sensor posisi yang dapat mendeteksi dan menghasilkan energi ultrasonik. Sensor ini banyak digunakan untuk mendeteksi posisi dan melakukan pengukuran jarak kontinu yang akurat untuk padatan, cairan, dan bubuk. Lalu alternatif lain untuk sensor robotik soil moisture, yang pertama adalah tensiometer. Hal ini mengukur tegangan air dalam tanah yang berhubungan dengan ngatur kelembapan tanah. Yang kedua, soil moisture sensor kapasitif. Sensor ini bekerja dalam mengukur perubahan kapasitansi yang terjadi karena adanya air dalam tanah. Sensor ini biasanya terbuat dari bahan elektronik yang sensitif terhadap perubahan kadar air. Penggunaan dari sensor ini adalah sering digunakan dalam sistem irigasi otomatis dan project DIY, do it yourself. Untuk yang tadi, mohon maaf, penggunaan dari sensor lain untuk menggali robotic moisture, yaitu sensor tensiometer, cocok untuk tanah yang memiliki kelembaban sedang hingga tinggi, digunakan terutama dalam penelitian manajemen irigasi. Yang ketiga, time domain reflectometry, TDR. Deskripsinya, sensor ini menggunakan pusat gelombang elektromagnetik dengan mengukur kelembaban tanah. Pusat ini dikirim melalui probe yang digunakan dalam tanah. Dan waktu yang dibutuhkan untuk pusat kembali
bisa kembali diukur. Itu tergolong singkat. Lalu untuk gunaannya sangat akurat dan dapat digunakan untuk berbagai jenis tanah. Biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah dan aplikasi industri. Yang keempat, gipsum blok. Blok gipsum mengandung dua elektroda yang dihubungkan dalam mengukur resistansi. Ketika blok ditempatkan ke dalam tanah, kelembapan tanah mengalami resistansi listrik blok gipsum. Kegunaannya dari sensor gipsum blok yaitu alat ini murah dan mudah digunakan, namun kurang akurat dibandingkan metode lainnya. Cocok untuk pemantauan kelembapan tanah yang sederhana. Kelima dan yang terakhir yaitu saya mengusung meter analog. Alat ini memiliki logam yang dimasukkan ke dalam tanah dan indikator jarum pada skala analog yang menunjukkan kadar kelembapan tanah. Kegunaannya adalah mudah digunakan dan memberikan hasil instan. Cocok untuk hobi berkebun dan menggunakan rumah tangga. Ya, sampailah pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dari laporan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa penggunaan sensor FVDT linear variable differential transformer efektif dalam mendeteksi pergerakan tanah dengan tingkat akurasi rata-rata 97,83% dan deviasi jarak rata-rata 0,043 cm. Sensor ini menunjukkan performa yang andal dan konsisten dengan spesifikasi teknis dengan kesalahan hanya 2,18%. 2,18%. Di sisi lain, sensor Aberdeen Soil Moisture memberikan hasil yang memuaskan lah, yaitu dapat memantau kelembaban yang tanahnya berpotensi memicu pergeseran. Hasilnya menunjukkan tingkat kesalahan rata-rata 4,333%, cukup akurat untuk aplikasi pemantauan kelembaban tanah. Meskipun kalibrasi lebih lanjut diperlukan untuk aplikasi presisi tinggi. Kedua sensor ini telah dibandingkan dengan dataset masing-masing dan terbukti sesuai dengan parameter teknisnya. Sensor LVDT menawarkan sensitivitas linearitas yang baik, sementara sensor Robotin menawarkan kisaran yang sesuai dengan spesifikasi. Laporan ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut masuk kalibrasi sensor dan integrasi yang berbasis IoT. Inovasi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan keselamatan dan mitigasi risiko bencana tanah longsor pada lintas kereta api yang sesuai pada lingkungannya. Dan ini referensi yang saya ambil untuk laporan analisis sensor kali ini. Bisa Bapak lihat dengan lebih lanjut. Sampailah pada yang bagian terakhir yaitu penutup. Terima kasih atas perhatian Bapak pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih.